Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ila hadrat Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan LTS ngaji online ya. Tetap semangat, yang penting ngaji dan ngaji. Nah, kita kesempatan kali ini yang akan kita ngaji bersama adalah kitab Nasaihul Ibad. Nah, kitabnya seperti ini. Nasaihul Ibad bisa dicari di toko-toko kitab terdekat. Atau mungkin pakai Nasaihul Ibad yang terjemah juga sudah banyak, tidak apa-apa pakai itu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Ar-Rahimi zat kang paring welas asih ing dalam akhirat bloko. Alhamdulillah utawi kabehane puji kang patang perkara iku lillahi tetep kagungane Allah. Alladzi ya zat ja'ala kang dadekake sapa alladzi al-ilma ing ilmu, ngerti pengertian, arfa'as sifati ing luweh luhur-luhure pira-pira sifat, al-kamaliyati kang bangsa sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif pengarang kitab ini memulai tulisannya dengan baca bismillah dan dilanjutkan memuji kepada Allah yang telah menjadikan ilmu sebagai sifat kesempurnaan tertinggi. Jadi banyak sifat yang disematkan kepada manusia. Ada sifat dermawan, ada sifat sumeh itu ceria, ada sifat, banyak sifat-sifat yang bisa disematkan kepada manusia. Tapi sifat yang disematkan pada sifat tertinggi, sifat paling sempurna yang disifatkan kepada manusia adalah sifat ilmu. Orangnya ngalim, orangnya pinter. Nah, itu sifat lebih mulia dibanding diberi label sifat-sifat selain ilmu. Karena dengan ilmu itu bisa menggapai semuanya. Sifat dermawan, dia bisa dermawan karena ilmu. Dermawan yang benar, dermawan yang pas. Dia bisa baik kepada orang lain karena ilmu. Dia bisa berdagang dengan benar karena ilmu. Semuanya butuh ilmu. Sebuah hadis mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia, sukses di dunia, maka dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki sukses akhirat dengan ilmu. Dan barang siapa menghendaki sukses keduanya, maka dengan ilmu. Jadi semuanya butuh ilmu. Maka dari itu ilmu ditempatkan sebagai sifat kesempurnaan yang tertinggi. Maka untuk itu tidak ada salahnya
Bahkan kita harus selalu mengaji, belajar untuk mencari ilmu, menghilangkan kebodohan. Untuk mengenal Allah butuh ilmu. Untuk mengenal Nabi butuh ilmu. Dan seterusnya pasti butuh ilmu semua. Maka di sini musannif memulainya dengan yang berkaitan dengan ilmu, kemuliaan ilmu. Dan itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun an ing sedune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah wahdahu hale sujine Allah la syarika ora ana kang nyekutuani iku maujud lahu maring Allah alladzi yadzat khassa kang tertentokake sapa alladzi man ing wong syaa kang kersa sapa Allah min ibadihi saking pira-pira kaulane Allah den kersakake bil ma'athiri kelawan pira-pira tumindak bagus al hikamiyati kang bangsa hikmah. Kemudian pengarang melanjutkan dengan baca syahadat kepada Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada sekutu baginya, dan yang telah memberi kekhususan kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya untuk bisa bertindak tanduk yang bagus penuh hikmah. Jadi untuk bisa tindakan kita yang bagus itu karena kehendak Allah. Karena kehendak Allah, semoga kita ditakdir termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk berperilaku yang bagus. Perilaku yang bagus sederhana, kata-katanya sederhana, tapi kalau dikembangkan perilaku yang bagus itu yang bagaimana? Bagus kepada cara berperilaku bagus kepada saudara, kepada tetangga, kepada guru, kepada murid, kepada lingkungan, kepada pemerintahan, kepada siapapun itu dengan masyiatillah. Tentunya juga dengan proses, tidak bisa terus ujug-ujug atau tiba-tiba menjadi bisa bagus, enggak. Nah, itu tentunya bil ilmi tadi harus dipelajari. Ada juga yang tanpa belajar terus bisa, tapi itu jarang sekali. Tapi walaupun tanpa belajar terus bisa, itu karunia dari Allah berupa ilmu lagi. Jadi ada ilmu yang didapatkan dengan berusaha mempelajari sekolah, mondok dan seterusnya, terus dapat ilmu. Ada juga yang ilmu dimasukkan langsung ke hati manusia, walaupun tidak melalui proses ngaji, tapi itu juga bernama ilmu. Jadi untuk berperilaku yang baik, intinya berperilaku yang baik itu membutuhkan ilmu. Wa asyhadu lan nakseni sapa ingsun anna Muhammadan ing sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abduhu kaulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Alladzi ya Kanjeng Nabi khassahu kang tertentokake sapa kang retokake ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah taala halimur Allah bijami'i kamalatil ubudiyyati kelawan sekabehane pira-pira kesempurnaane kemawula. Pengarang melanjutkan dengan syahadat Rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Beliau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah yang diberi keistimewaan dengan semua kesempurnaan ibadah. Jadi misi utama misi utama manusia diciptakan itu untuk beribadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi di situ ada dua nafi berkumpul maka menjadi itsbat. Saya tidak menciptakan
manusia dan jin kecuali untuk ibadah. Jadi ya diciptakan tapi hanya untuk ibadah. Itu statement dari Allah seperti itu. Nah, sekarang ibadah itu apa? Ibadah itu adalah ritual atau apa? Bentuk penghambaan kepada tuannya. Lah cara menghamba itu kan bermacam-macam. Cara menghamba itu bermacam-macam, bisa dengan menyembah, bisa dengan ritual-ritual yang bermacam-macam. Nah, untuk mengikuti kehendak Allah bahwa Allah menciptakan itu hanya untuk ibadah, tentu butuh petunjuk. Butuh petunjuk bagaimana cara menyembah Allah yang benar, cara menyembah Allah yang benar. Maka Allah mengutus kekasihnya yaitu Nabi Muhammad untuk dijadikan contoh sebagai cara menyembah Allah yang benar. Maka ibadah paling sempurna ya ibadahnya Kanjeng Nabi. Maka kita kalau ingin ibadahnya sempurna ya mencontoh Kanjeng Nabi. Sholat paling bagus sholatnya Kanjeng Nabi. Puasa paling bagus puasanya Kanjeng Nabi. Dan semua ibadah, bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan anak, bergaul dengan istri, bergaul dengan tangga, bergaul dengan musuh, dan apapun itu yang paling bagus standarnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Dan beliau dikaruniai bentuk untuk bisa ibadah paling sempurna. Nah, tapi permasalahannya untuk mencontoh Kanjeng Nabi kan kita terpaut jauh, bahkan beliau sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Bagaimana cara kita mencontoh Nabi, mencontoh ibadah Nabi? Nah, caranya ya salah satunya mengaji seperti ini. Mengaji, karena ketika kita mengaji tentunya dengan tidak otodidak ya. Kalau otodidak ya nanti bisa bahaya. Kita mengaji kitab-kitab yang mu'tabar kepada guru. Nah, gurunya itu kan mempunyai guru. Terus ngaji lagi kepada guru sampai Rasulullah. Nah, itulah cara mencontoh ibadah yang sempurna sesuai tuntunan Nabi itu caranya mengaji itu. Dan kita harus selalu mengupayakan supaya ibadah kita itu sempurna. Jadi ngaji, kapanpun ngaji, apapun keadaannya tetap ngaji. Wa sallallahu muga-muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah ala sayidina ingat si Gusti kita Muhammadin ya Kanjeng Nabi Muhammad. Alladzi mala'a kang ngebai sapa Allah Gusti Allah taala halim Allah qalbahu ing manahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jalalihi saking sifat agungnya Allah al-a'la kang maha luhur jalla maha agung sapa Allah wa ala lan maha luhur sapa Allah wa ayyanahu lan nartentokake sapa Allah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking kebagusannya Allah, sifat bagusnya Allah. Min jamalihi saking sifat bagusnya Muhammad al-asna kang luhur. Fasara mongko dadi sapa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku masruran den bungahake mansuron kang den tulungi. Kemudian pengarang melanjutkan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana hati beliau itu dipenuhi oleh Allah dengan sifat keagungan dan sifat ketinggian Allah. Dan juga Kanjeng Nabi Muhammad itu dipilih dikhususkan oleh Allah dengan kekhususan yang istimewa, sifat kebagusan yang istimewa sehingga beliau menjadi Rasul yang diberi kegembiraan dan diberi pertolongan. Jadi banyak sekali entah itu dari ayat Al-Quran, entah itu dari pengakuan Nabi sendiri
yang mengindikasikan beliau itu hatinya dipenuhi sifat agung Allah, dan beliau sendiri itu diliputi sifat jamaliyah Allah. Salah satu contoh antara lain, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Bukanlah kamu yang Allah alam bimuradi, bukanlah kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi sesungguhnya Allah yang melempar. Jadi ketika perang itu ceritanya ya, cerita yang masyhur ya. Ketika perang Badar, contoh yang paling heroik kan perang Badar. Jadi perang Badar itu intakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika kamu perbandingannya 1:10. Jadi ketika kamu itu 20 orang bisa mengalahkan 200 orang. Berarti kan 1:10. Secara logika itu tidak masuk akal. Bagaimana 1 lawan 1 aja, padahal itu tentara musuh senjatanya lebih lengkap. 1 lawan 1 sudah kerepotan, 1 lawan 10 bagaimana? Nah itu logika manusia. Tapi ketika logika ketuhanan yang berbicara ya beda lagi. Kita melemparkan semisal tombak gitu, jus gitu, kalau 1 kena 1. Tapi kalau yang berkehendak itu yang melemparkan Allah, ya 1 bisa mengenai semua. Entah bagaimana caranya sudah tidak usah dipikir lagi. Intang surullaha yang surgum ya. Banyak sekali yang mengindikasikan bahwa Kanjeng Nabi itu dipenuhi sifat keagungan Allah. Dan banyak juga yang menerangkan bahwa beliau itu diberi kabar gembira juga banyak. Yang contoh yang semisal contoh adalah wala saufa yu'tika rabbuka fataruddah. Nah itu kan juga kabar gembira bagi Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu sebenarnya selalu gembira karena beliau sudah diberi kabar gembira oleh Allah. Nah, semoga kegembiraan beliau, keberanian beliau, pertolongan beliau itu juga meluber kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi wa ashabihi lan para sahabat Nabi wasaligina lan wong kang padha ngambah ala nahjihi ing atase dalane Kanjeng Nabi fanalu mongko padha merkulih sapa alihi wa ashabihi wasalikin khairan ing kebagusan wafiron kang sampurna. Salawat salam juga dipanjatkan oleh pengarang kepada para keluarga Nabi, sahabat Nabi dan salikin, orang yang menempuh perjalanan. Jadi ada istilah itu torekoh ya. Torekoh itu jalan. Lah yang menempuh perjalanan itu namanya salik. Orang yang menempuh perjalanan. Nah torekoh itu bermacam-macam. Jalan itu bermacam-macam. Sebelum membahas tentang macam-macam jalan, itu perlu disampaikan dulu lah jalan ini maksudnya jalan mau kemana? Tujuannya kemana ini jalan ini? Yaitu jalan untuk mencapai kepada Allah atau usul ilallah atau mengenal Allah, mengetahui kehendak Allah, mendapatkan ridho Allah. Nah itu tujuannya ke sana. Lah untuk mencapai tujuan ke sana ini jalannya namanya torekoh ini. Lah torekoh ini bermacam-macam. Jalan menuju kenal dengan Allah sampai kepada Allah itu bermacam-macam sekali. Ada yang lewat sedekah, ada yang lewat wiridan, ada yang lewat bermacam-macam. Nah, torekoh jalan untuk mencapai kepada Allah paling tinggi apa? Yaitu torekoh
talabul ilmi, mencari ilmu. Jadi, untuk bisa mencapai kepada Allah paling tinggi itu adalah dengan belajar. Nah, banyak sekali tarekoh, tapi paling tinggi adalah mencari ilmu untuk mengenal Allah. Tentunya nanti setelah tahu kan otomatis berkembang sendiri. Nah, setelah mencari ilmu, di dalam tarekoh tersebut dikatakan harus wirid ini, otomatis nanti berjalan semuanya kalau memulainya dengan ilmu. Ya, mencari ilmu nanti otomatis kan tahu wiridan. Oh, ini kalau baca ini nanti bisa begini, bisa begini, bisa sampai kepada Allah, bisa sampai kepada Rasulullah dan seterusnya. Itu kan lewatnya ilmu. Tapi kalau lewatnya selain ilmu, semisal langsung wiridan, ya, ini bisa sampai, bisa tidak. Nah, termasuk yang dikritik oleh Imam Syafi'i termasuknya adalah orang yang bertarekoh tapi ilmunya tidak, ilmu yang wajib itu tidak mencukupi. Lah ini bisa tersesat. Nah, ibaratnya dia mencari hal kecil, kehilangan hal yang besar. Bagaimana kok bisa? Misal ilmu fikihnya dasar belum bisa, tapi senangnya wiridan terus. Nah ini nanti sholatnya bagaimana? Bersucinya bagaimana? Ini tidak akan seimbang nanti. Maka thariqah untuk mencapai Allah yang paling pertama dan utama adalah dengan ilmu itu. Itu yang dikatakan guru-guru al-fakir. Saya mondoknya enggak banyak sih ya. Mondoknya cuma 2 kali ya. Di Magelang itu ya lumayan lama lah. Terus di Kediri, terus mengaji. Itu semuanya mendorong untuk semangat dalam belajar, mengaji. Nah, terus disisipi nanti ada wiridan, itu bersumber juga dari ilmu. Nah, jadi saya ulangi, thariqah, jalan menuju Allah bermacam-macam. Nah, orang yang melewati atau menempuh jalan ini namanya salik. Ketika si salik ini memilih thariqah yang diajarkan oleh Nabi, maka fanalu khairan wafiran, maka akan mendapatkan kebaikan yang sempurna. Lah, kebaikan yang sempurna itu apa? Yaitu tadi ma'rifatullah, sampai kepada Allah, kenal Allah, siapa hamba, siapa Tuhan. Setelah kenal harusnya bagaimana etika sebagai hamba, memposisikan diri sebagai hamba, dan seterusnya akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan sempurna. Semoga pengajian kita kali ini dinilai oleh Allah sebagai usaha untuk menggapai ridhonya, untuk menggapai semakin kenal kepadanya, sehingga kita bisa memposisikan diri siapa hamba, siapa Tuhan. Amin Allahumma amin. Amma ba'du, anapun sakwise kang sinebut, fayaqulu monggo ngucap sapa al-murtaji wong kang ngarep-arep ghufrul masawi ing den ngapurane pira-pira luput, Muhammadun Nawawi, Muhammad Nawawi bin Umar, rupane Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi kang bangsa Jawa negarane. Jadi pengarang kitab ini namanya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar dari Tanara, Banten, ulama Nusantara, tapi meninggal dunia di Makkah ya. Ini ulama Nusantara tapi mendunia, karangannya banyak sekali, tentang tafsir, tentang fikih, tentang tasawuf, ada semuanya. Beliau alim sekali. Beliau berkata, hadza utawi iki kitab iku syarah wada'tuhu kang nyelehake sapa ingsun alal kitab ing ase kitab al mustamili kang mengku alal mawa'idhi ing atase pira-pira mau'izah lil alamati kedue syekh kang banget alime al hafidhi kang apal. Kalau guru saya Mbah Kiai Jamhari mengatakan 30.000 hadis.
Asy-Syaikhu rupane Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali, rupane Syekh Ahmad bin Ali ibni Muhammad ibni Ahmad Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i. Asy-Syahiri kang kuncara Ibnu Hajarin kelawan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani boleh, Al-Asqalani juga boleh. Tsummal Misri tumuli bangsa Mesir. Taqammadahu muga-muga merangkani sapa Allah taala hanul Allah bi rahmatihi kelawan rahmat Allah, aminah. Mugi-mugi nyembadani Tuhan ing penyuwun kula. Jadi kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi berupa komentar dari kitab. Jadi dalam tradisi ilmu klasik ya, itu biasa. Jadi satu ulama mengarang kitab ya, mengarang kitab. Terus oleh ulama yang lain diberi komentar, atau cara lebih mudahnya bisa dikatakan menerangkan, menjabarkan isi dari kitab karangan ulama tersebut agar lebih jelas, lebih mudah difahami dan seterusnya dengan tujuan masing-masing. Nah, ini karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ini adalah mensyarahi kitabnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu luar biasa ngalim. Beliau mendapat julukan Amirul Mukminin fil Hadis. Salah satu karangan yang sangat populer adalah kitab Fathul Bari ala Sahih Bukhari. Jadi mengarang kitab Fathul Bari syarahnya Sahih Bukhari. Itu berjilid-jilid, sekitar 18 jilid atau berapa itu. Banyak sekali. Wasammaituhu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab Nasaihul Ibadi, ing kitab Nasaihul Ibad, maknane pituture pira-pira kawula. Namanya kitab karangan Syekh Nawawi Nasaihul Ibad. Fi bayani alfazi munabbihatin, ing dalem jelasake pira-pira lafal kang ngelingake alal isti'dadi ing atase cawis-cawis liyaumil ma'adi maring dinane akhirat. Jadi kitab Imam Nawawi namanya Nasaihul Ibad, yang disyarahi karangan Ibnu Hajar itu namanya Al-Munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Nah, jadi kitab ini menerangkan tentang bekal yang hendaknya dimiliki oleh para hamba untuk bekal nanti di akhirat. Sebenarnya jujur ya, saya untuk ngaji kitab ini malu sekali karena sangat-sangat belum pantas, belum bisa mengamalkan isi dari kitab-kitab ini secara maksimal. Tapi ya, daripada sudah tidak ngaji, tidak mengamalkan, malah nggak dapat semua. Sudah dapat dosanya tidak menyampaikan ilmu, nanti masih dapat dosanya tidak mengamalkan. Semoga dengan mengaji ini nanti diberi pertolongan oleh Allah, dapat pahalanya menyebarkan ilmu dan pahalanya bisa mengamalkan. Nah, seperti itu ya, semoga. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah al-karimah kang mulya, ayang fa'a ing paring manfaat sapa Allah bihi kelawan kitab al-muslimina ing pira-pira wong muslim. Wa ayyaj'alahu lan yen dadekake sapa Allah ing kitab zakhiratan ing dadi simpenan utawa tabungan ila yaumiddini maring dina kiamat, amin. Harapan beliau karangan ini bisa menjadi tabungan. Saya juga mengharap semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi saksi nanti di hari akhir bahwa saya telah menyampaikan apa yang telah dikaruniakan oleh Allah sebagai bentuk amanat ilmu. Nah, ini semoga nanti jadi tabungan kita semua. Sama
Anda yang mendengarkan, yang membaca, yang mengaji, itu juga semoga menjadi amal soleh, karena mengaji itu termasuk ibadah yang sangat-sangat mulia. Sangat-sangat mulia. Semoga besok di hari kiamat bisa menjadi saksi bahwa kita berusaha untuk mengenal Allah lewat mengaji. Semoga, amin Allahumma amin. Kiranya cukup sekian dulu pembukaan atau muqaddimah kitab Nashaihul Ibad ini. Semoga manfaat barokah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.